berada di Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari ini, kami akan melakukan observasi ekologi sosial. Tonton video sampai akhir ya teman-teman. Kami, kelompok 6, telah melaksanakan observasi pada Senin 20 Oktober 2025. Kami memilih Taman Puring sebagai destinasi observasi dikarenakan wilayahnya yang mudah dijangkau karena posisinya di tengah-tengah kota, kemudian tidak jauh dari rumah, dan akses untuk ke taman tersebut sangat mudah. Banyak transportasi umum yang mendukung mobilisasi ke destinasi tersebut. Sesampainya di sana, kamu akan melihat ada lahan parkir gratis yang tersedia di dalam taman tersebut. Juga dilengkapi satpam atau penjaga taman. Tak hanya itu, taman ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang bersih dan juga nyaman. Saat masuk, kamu akan menemukan banyak bangku-bangku dan juga meja-meja untuk berduduk santai. Di area tengah, kita bisa menemui berbagai playground untuk anak-anak dan juga tersedia jembatan untuk melihat pemandangan sekitar. Di sini juga ada area parkour untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa dan bahkan anak remaja bisa bermain di sini untuk melatih ketangkasan mereka, bisa panjat-panjat, bisa latihan ketangkasan lainnya. Dan di sini kita juga bisa bermain bola, bulu tangkis, jogging, bersepeda karena sudah ada treknya loh. Taman ini tidak memiliki flora dan fauna yang beragam seperti taman pada umumnya. Namun, taman ini dikelilingi oleh pohon-pohon besar, terdapat tanaman-tanaman minimalis di sekitarnya, dan juga sedikit ditumbuhi bunga yang menyegarkan mata dengan warna pink. Apabila kamu haus dan tidak membawa minuman, kamu bisa membeli minuman pada vending machine yang berada dekat di pintu utama. Tapi jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya ya. Di sekitar taman juga terdapat aktivitas ekonomi yaitu berjualan. Kami menemukan berbagai pedagang mulai dari makanan hingga minuman. Halo Bapak. Oke, halo. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Bapak Gianto, Bapak Gianto. Bapak Gianto ini bertugas sebagai apa nih Pak? sebagai Pamdal penjaga taman Sudah tahun berapa? 2022. Ceritain nggak Pak sedikit nih pada Bapak awal mula ke sini, kira-kira Taman Puring kayak gimana? Taman Puring sebelum dikelola oleh dinas, ya semeraut lah. Sekarang udah tertata rapi, pembangunan semua rapi, trek-trek juga bagus semua. Berarti sekarang lebih terawat ya Pak? Lebih terawat, ada tim perawat, ada keamanan. Kira-kira sejak Bapak pertama kerja di sini nih, ada suka-dukanya nggak sih Pak? Ya sukanya banyak, dukanya ya namanya layanan publik yang harus apa sih salah. Betul, 5S ya. Pun kadang-kadang ya bisa diatur kalau di area taman. Lainnya sih Jadi di sini itu kawasan dilarang merokok ya Pak? dilarang merokok. Kalau misalnya ada pengunjung yang ketahuan merokok itu nantinya gimana Pak? Dihimbau tidak merokok. Kalau banyak merokok ya di area luar. Kalau kebersihan di sini itu kira-kira ada petugasnya atau enggak Pak? Ada Iya. Berarti setiap hari dibersihkan gitu Pak? setiap hari. Pas saya datang itu air mancurnya kan nyala tapi tiba-tiba dimatiin tuh. Tuh plasanya jangan dimatiin. Iya dia main tuh. Mati sendiri. Oh, mati sendiri. Ini otomatis. Oh jadi dia itu sistemnya otomatis. Otomatis. Oh jadi nggak ada peraturannya. Enggak, udah sistem. Nah kalau air mancur di sini tuh fungsinya buat apa Pak kira-kira? Sebenarnya sih buat apa ya, hiasan, tapi kan anak-anak kecil kadang-kadang buat mandi. Tapi nggak diperuntukkan untuk mandi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada anak kecil yang mandi di situ nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa bersuhu. Oke. Dan itu aja Pak dari Oke, kami. ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya dengan Yuli. Kakak Yuli. Ya. Oke, Kakak Yuli ikutnya ya tahu gimana kok? Oh iya sering sih, cuma kadang-kadang aja sih gitu. Jadi nemenin anak kecil aja. Ya. Karena kakak udah sering kesini bagaimana kakak?
Sekarang sih udah lumayan bagusan ya dibanding yang dulu, cuma mungkin agak diperbaiki kayak permainan anak-anak aja gitu. Untuk fantasi ya? Iya. Di sini pernah ada banyak Oh, nggak ada katanya. namanya harapan untuk kedepannya. Jadi banyakin lagi fasilitasnya buat anak-anak, terus kebersihannya sih. Iya. Karena Masih agak kotor gitu ya. Ya. saya terima kasih. Ya, sama-sama. Kakak, namanya siapa nih kalau boleh tahu? Nama saya Dita. Halo Kak Dita. Nama siapa? Kalau aku sama saling kenal ya Kak. Nah, aku mau tanya sedikit tentang Taman Tamburan itu apa? Makanya itu main di mana? Saya di Sejatayu. Dekat-dekat. Oke. Menurut Kakak Taman Tamburan itu gimana sih? Kayak mungkin bersih atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu? Kalau menurut saya, karena saya juga terdatang di beberapa kali. Cuman rasanya itu pertama bersih, pembersihnya juga ramah ke kami. Kalau misalnya lagi duduk terus mau bersih-bersih, ngomong dulu boleh nggak saya ingin mau bersih-bersih berapa kali. Terus ini juga cukup enak. Adem ya Kak? Ada banyak pohon, terus karena di kami jalan kali ya, jadi enak lah gitu. Nah, menurut Kakak juga nih, kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak sih? Yang gitu kayak fasilitasnya atau ada yang kurang nggak? Kalau menurut saya ya, karena di sini banyak anak-anak, mereka kayaknya nyaman ya di sini. Jadi menurut saya mungkin boleh ditambahin taman bermainnya, karena sebenarnya ada di sana, cuman kayaknya masih terlalu terlalu inilah, belum terlalu mungkin yang kayak seloncoran buat main anak-anak. Iya, ayunan juga. Ya, mungkin itu aja Kak. Makasih ya kalau dicari. Makanya tulis di papan harapan ini mengenai taman yang ini, semoga gimana buat ke depan. Boleh Kak, dari langsung aja. Kemudian karena kami menemukan banyak sampah di berbagai spot, akhirnya kami menyiapkan trash bag untuk memungut sampah-sampah yang bertebaran di taman tersebut. Berikut berbagai cuplikannya. Pemilahan sampah di taman ini sudah cukup bagus karena telah tersedia tempat sampah dengan 3 jenis, yakni anorganik, organik, dan juga B3. Nah, jadi kalau untuk sampah anorganik sendiri adalah untuk sampah-sampah seperti plastik yang mana sulit untuk diuraikan. Kemudian sampah organik adalah sampah-sampah dari hasil bumi, contohnya seperti makanan, sayuran, buah-buahan, itu bisa diurai. Sedangkan sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan juga beracun, contohnya baterai, silet, dan masih banyak lagi. Taman Puring merupakan salah satu ruang hijau publik yang cukup luas di kawasan Kebayoran Baru. Di sekeliling taman terdapat area perumahan, pusat perbelanjaan, dan juga jalan raya yang cukup padat. Kondisi taman ini juga terlihat cukup terawat, dimulai terlihat dari vegetasi pohon rindang, taman bunga, serta jalur pejalan kaki dan area olahraga yang bersih. Namun, di beberapa titik masih ditemukan sampah plastik kecil, terutama di area tempat duduk dan dekat kios makanan. Kemudian, udara di Taman Puring terasa relatif segar dibandingkan area jalan besar di sekitarnya, meskipun masih terdengar suara kebisingan dari kendaraan motor dan juga mobil. Secara umum, kondisi lingkungan fisik di taman ini mencerminkan bahwa adanya keseimbangan antara ruang hijau dan aktivitas perkotaan. Masyarakat yang datang ke taman ini sangat beragam, mulai dari keluarga, remaja, komunitas olahraga, hingga pedagang kecil. Kegiatan yang umum dilakukan meliputi olahraga pagi, jalan santai, bermain bersama anak, hingga sekedar duduk bersantai. Beberapa komunitas juga terlihat melakukan kegiatan kebersihan dan olahraga bersama. Menariknya, sebagian besar pengunjung sudah membawa botol minum sendiri dan membuang sampah di tempatnya.
Ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran lingkungan yang mulai tumbuh di taman tersebut. Sejauh ini, interaksi sosial di Taman Puring cukup tinggi. Kami menemukan banyak mahasiswa yang sering berkunjung untuk sekedar bersapa tawa, kemudian melihat ibu-ibu yang sedang bercanda, mengobrol dengan teman-teman dan juga anaknya. Kemudian ada satu keluarga yang mengajak anak-anaknya untuk refreshing ke Taman Puring. Ini menandakan bahwa masih ada nilai-nilai budaya, saling menghormati dan juga menjaga keamanan bersama. Meski kondisinya baik, masih ada beberapa masalah yang muncul. Contohnya volume sampah yang masih meningkat di akhir pekan karena pengunjung lebih banyak. Selain itu, banyaknya beberapa pedagang kaki lima yang sering berjualan di sekitar taman kadang membuang limbah kecil sembarangan. Dan yang lainnya adalah karena kurang sadarnya masyarakat terhadap peduli lingkungan. Dari hasil observasi ini, kami jadi sadar bahwa ruang publik seperti Taman Puring punya peran penting bukan hanya sebagai tempat rekreasi, melainkan sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Nah, kesadaran lingkungan ini bisa ditunjukkan oleh sebagian besar pengunjung menjadi hal positif, namun tetap perlu ditingkatkan melalui edukasi dan keteladanan. Kami juga belajar bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian taman bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama seluruh warga kota. Sekian video observasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat.